Saya ucapkan selamat beribadah, ibadah online Suara Firdaus yang ke-20, Kamis 23 April 2020. Mari dengan segenap hati kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam ini. Saya undang kita bagi berdiri, kita akan angkat sebuah lagu dengan segenap hati. Tuhanku, tuntunlah. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Kita berdiri lembut. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Mari kita menyatukan iman kita. Kita mau berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kami tubuh-Mu. Inilah kami datang dalam ibadah yang kudus, karena kami tahu ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kami yang sekarang ini dan hidup kami ke depan, baik perkara yang rohani, makan minum kesehatan, dan juga untuk perkara-perkara yang rohani keselamatan kami. Ibadah itu akan memenuhi semua, karena urapilah Tuhan, hadirlah Tuhan sebagai imam besar agung untuk melayani kami dimanapun kami berada Tuhan, baik di kota, di desa, di dalam dan luar negeri. Kami datang beribadah dengan segenap hati kami padamu. Berkatilah Tuhan, Roh-Mu yang akan memimpin kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Alat-alat dipakai juga Kau kuduskan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kita angkat puji-pujian sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Ya. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Pun
pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Puji Tuhan. Ya. Sekalipun semua usaha dan apa yang diharapkan seperti mengecewakan, ya, tetapi kita tetap bersukacita, ya, berharap hanya mengandalkan Tuhan, kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu tidak perlu kita khawatir. Kita nyanyikan jangan kamu khawatir. Ya, kita pakai berdiri. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita berdiri, nyanyian untuk firman Tuhan. Jagalah aku, ya Allah. Dia yang menjaga kita, Dia yang memelihara kita. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayapmu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku,
namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesus. Namun cukuplah, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menanti-nantikan firman-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang memberi kepada kami keselamatan dan hidup yang kekal. Sebab firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Ketika kami duduk seperti Maria dekat kaki-Mu, menanti-nantikan firman-Mu Tuhan, segala kesusahan hati kami, segala khawatir kami bisa dijauhkan oleh Tuhan. Didatangkan kedamaian, ketentraman, karena firman-Mu sanggup menolong kami, sanggup mengubah hidup kami, sanggup memelihara kami Tuhan. Firman-Mu lah segala-galanya bagi kami, karena firman ini adalah pribadi-Mu sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun saya sapa dulu rekan-rekan hamba Tuhan, umat Tuhan yang setia mengikuti ibadah online, juga suara Firdaus dalam bentuk tulisan. Ya, saya sapa dulu Bapak Pendeta Johannes Ombo, Gembala Gereja Pantekosta Tabernakel Tampamadora Poso, ya. Kemudian Ibu Pena di Blok A, Lanut Husein Sulaiman, Bandung. Kemudian Pak Agung Suwondo, Pak Suyanto Darmo, Ibu Eni Sriwiyanti, ya, rekan-rekan kami dalam pelayanan di lembaga pemasyarakatan dan di rumah tahanan negara. Kemudian Bapak Pendeta Insinyur Melvin Nenggolan, Gembala GBS Generasi Pilihan Solo, dan juga semua hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah online yang sangat sederhana ini. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada malam ini adalah, ya, orang yang benar hidup karena percaya. Ya, orang yang benar hidup karena percaya. Dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Ya, saya baca, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan memperhatikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh atau batu maksudnya, supaya orang sambil lalu
dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Maksudnya orang sombong tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, dalam Roma 1 dikatakan, ya 1 sampai 17 itu orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita pelajari kitab Habakuk ini adalah kitab yang berisi tentang masa-masa kesusahan, ya, masa-masa kesulitan, ya, di mana pohon ara bisa tidak berbunga, apalagi berbuah, ya, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, sepertinya semua serba tidak punya, ya, tidak punya. Dan kita sudah mendengar, ya, beberapa waktu kemarin bahwa kitab Habakuk telah menubuatkan bahwa akan adanya penyakit sampar, ya, yang menular dan akan diikuti dengan masa-masa yang sulit, ya. Dalam pasal 3 ayat 5 dikatakan mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Mendahulunya, ya, mendahului itu maksudnya sebelum Tuhan datang, ya. Ini sudah bicara soal kedatangan Tuhan, ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan akan didahului, ya, dengan munculnya penyakit sampar dan demam. Ya, salah satu ciri penyakit yang sekarang mewabah dan sedang menjalar ke seluruh bumi, ya, yaitu kita kenal dengan COVID-19. Gara-gara penyakit inilah maka sekarang sepertinya ekonomi menjadi lumpuh, ya, ekonomi akhirnya lumpuh, ya, banyak usaha pengusaha akhirnya gulung tikar. Tadinya penghasilan per hari, per bulan, per tahun kalkulasi, ya, tapi dengan keadaan ini, saudaraku, datang kesusahan, ya. Datang kesusahan. Tadi kita baca bahwa, ya, akan datang hari kesusahan itu, ya, hari kesulitan, ya, akibat dari wabah yang sedang menjalar dari bangsa ke bangsa, ya, dari pulau ke pulau, dan tidak ada kuasa yang bisa membenduknya. Ya, karena ini memang nubuatan firman Tuhan, ya, nubuatan firman Allah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang
sukar. Ya, masa yang sukar itu dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 4 ya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit, yang sukar. Ya, sulit sukar. Kalau saudara baca di situ akan ada 18 jenis dosa kejahatan manusia. Ya. Ada di situ 18 macam dosa kejahatan manusia. Ya. Merasa sok tahu, ya, tidak mempedulikan agama ibadah, ya, kemudian melawan kepada orang tua, ya, ada 18 dosa di situ. Angka 18 itu adalah 3 kali 6. Angka 3 kali 6. 6. Ya. Nah, saudaraku, ya. Dan itu memang sedang terjadi sekarang, kejahatan manusia, ya. Semoga kita anak-anak Tuhan, umat manusia, jangan ikut-ikutan dalam dosa kejahatan. Ya, moga-moga kita bertobat. Ya, bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, ya, dan kembali kepada Allah. Jadi bukan hanya berhenti berbuat dosa lalu di situ tidak kembali kepada Tuhan, tapi harus kembali kepada Allah. Ya, yaitu pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Jadi akibat dari peristiwa alam, ya, peristiwa alam, maka terjadilah yang namanya masa-masa yang sulit. Ya, masa-masa yang sulit. Ya. Dan memang kalau kita pelajari, semua itu juga karena ulah kita manusia. Ya, ulah saya, ulah kita, ya, yang hidup dalam dosa. Ya, dosa kejahatan. Semua dosa itu adalah kejahatan. Jadi kita harus berhenti berbuat dosa, bertobat, ya, dari segala jenis kejahatan. Ya. Jadi kita tadi mendengar orang yang benar akan hidup oleh percaya. Ya. Orang benar itu maksudnya Alkitab mengatakan sebenarnya tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa maut. Lalu bagaimanakah orang berdosa bisa menjadi orang yang benar? Ya, orang yang berdosa seperti saya ini, seperti kita-kita ini bisa menjadi orang yang benar karena kita ini dibenarkan. Dibetulkan. Ya, ibarat sebuah mobil kecelakaan, tabrakan, ya, tabrakan mungkin beruntun akibatnya ringsek mobil itu. Nah, itulah manusia. Kita ini sebenarnya sudah ringsek, tabrak sana, tabrak sini, akhirnya kita rusak oleh dosa. Firman Allah yang kita langgar, yang kita tidak taati, akhirnya membuat kita hancur sendiri. Ya, menghancurkan kehidupan kita. Dan kalau tidak bertobat, ujungnya adalah neraka yang kekal. Neraka yang kekal. Ya. Dan neraka sesuatu yang selama-lamanya. Unlimited. Ya, kalau orang umpamanya di penjara paling 20 tahun, ya, 30 tahun, ya, seumur hidup begitu, ya. Tapi kalau neraka bukan hanya 1 miliar tahun. 1 miliar tahun itu masih bisa ada batasnya, tapi neraka itu tidak ada batasnya. Itulah upah
berdosa. Karena itu kita harus bertobat. Ya, ada janji Tuhan, sorga yang mulia. Di sorga juga nggak ada batasnya. Ya, hidup kekal di sorga selama-lamanya. Ya, lalu bagaimana caranya? Ya, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di pangkuannya, pencipta langit dan bumi, diutus ke dunia ini karena kasihnya. Karena cintanya kepada saya dan saudara. Orang berdosa ini. Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci dosa. Tapi Dia mengasihi orang berdosa. Tuhan itu membenci dosanya, tapi orangnya Tuhan kasih. Jadi ketika engkau merasa dirimu orang berdosa, engkau bukan dibenci oleh Tuhan, tapi Tuhan mengasihi engkau. Ya, Tuhan mengasihi engkau. Dan Dia mengasihi engkau lebih daripada Dia mengasihi dirinya. Dengan bukti, Dia turun ke dunia ini, lahir di kandang domba. Ya, dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan. Ya, ibu bapaknya pun orang sederhana, Yusuf Maria, lahirnya di kandang domba. Ya, sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Jadi Tuhan itu senang kepada kesederhanaan. Ya, kesederhanaan. Nah, saudaraku ya, dan kemudian dia bekerja, ya, umur 30 tahun dia dibaptis, setelah itu dia melayani, ya, mulai membuat air menjadi anggur di pesta di Kana di Galilea, ya, nikah yang kehabisan air anggur, dia buat penuh dengan air anggur yang baru, ya. Jadi Tuhan menolong nikah sampai kepada buah nikah Dia tolong. Ya, nikah Dia tolong, buah nikah Dia tolong. Dan bukan hanya itu, Dia juga memelihara murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Dia buat dari 5 roti, 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Ajaibnya, terus ada lagi mujizat lagi untuk 4.000 orang, ya. Dia buat dari roti, ya, juga ada sisa 7 bakul, ya, 7 bakul. Jadi selalu ada kelebihan, ya, ada lebihnya dari yang sedikit, ya, dari yang sedikit. Caranya gimana? Tuhan Yesus berdoa dulu, ya. Jadi ketika engkau dapat gaji, dapat atau mau makan sedikit, bersyukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur. Ya, dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Entah engkau kelimpahan, kekurangan, engkau sehat atau sakit, ya, mengucap syukur. Dan syukur itu akan melakukan mujizat bagimu. Ya, melakukan mujizat. Jangan bersungut-sungut, jangan. Ya, nah, perhatikan saudara. Jadi begitu kita, Tuhan Yesus itu akhirnya Dia mati di kayu salib, ya, tanpa salah, ya, tanpa salah, sebab pengadilan membuktikan Dia tidak ada salah, tapi hasutan, ya, dari ahli-ahli agama waktu itu menghasut supaya Pilatus sebagai hakim waktu itu, akhirnya Yesus dihukum mati tanpa suatu kesalahan. Ya, kalau kita banyak salah, kalau Dia mati tanpa suatu kesalahan, ya, tapi Alkitab mengatakan sungguh kesalahan kita, dosa kita lah yang ditanggungnya. Dosa kita yang ditanggungnya. Ya, kalau dulu dalam perjanjian lama, ya, orang kaya itu harus mempersembahkan lembu, ya, di atas altar ini. Ya, di altar ini. Orang yang sedang, ya, mempersembahkan domba. Orang miskin mempersembahkan burung tekukur kalau enggak merpati. Ya, darahnya dicurahkan pada mezbah. Ya, lalu dibakar. Ya, dibakar. Dan, ya. Nah, ini saudaraku, gambaran
dari korban Kristus. Yesus itu, korban Kristus itu untuk orang kaya, untuk orang yang sedang, orang miskin. Dan dia menggenapi semua korban-korban dalam perjanjian lama. Ya, selama 1500 tahun. Ya, 1500 tahun. Saya sudah terangkan waktu itu 1500 tahun zaman Taurat. Ya, dan setelah itu ya Musa menerima di Gunung Sinai hukum Taurat, digenapinya di Gunung Golgota 1500 tahun. Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Dia menggenapinya. Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Ya, jadi kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Cukup kita percaya. Tidak perlu bawa lembu, domba, beruntai kukur. Cukup percaya. Ya, nah dia mati itu menggenapi hukum Taurat. Ya, dan kita sudah mendengar ayat mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus itu menanggung kutuk. Karena kita tidak taati hukum Taurat, kita kena kutuk. Tapi segala kutuk sudah dia tanggung. Supaya apa? Supaya berkat Abraham turun kepada kita. Datang kepada kita. Jadi dengan orang percaya kepada korban Kristus, kematian Tuhan Yesus. Dia mati, kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, dia bangkit. Ya, kita sedang masih dalam suasana Paskah ini, ya, kebangkitan. Ya. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi orang yang percaya kepada Yesus, ya, dia dibenarkan, dibetulkan seperti mobil tadi masuk bengkel, ya, bengkel mulai bengkel perbaiki dia, dipukul, dipanasin, dilas, ya, terkadang masuk pembakaran, lalu dipukul, kemudian setelah itu mulai berbentuk, lalu mulai didempul, sudah didempul, mulai lagi, ya, dipoles, amplas, setelah itu baru mulai dicat, ya, dicat. Setelah itu semua diperiksa dari, ya, depan ke belakang, chassis semua diperiksa, ya, sudah beres. Nah, keluarlah dari bengkel itu seperti mobil yang baru. Amin. Seperti mobil yang baru. Begitulah kita yang sudah rusak ini. Rusak oleh dosa. Tabrak sana, tabrak sini. Tapi kita datang kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini seperti bengkel. Perbaikan kehidupan nikah, kehidupan masa muda yang rusak. Ya, begitu kau ikuti, nanti firman ini akan membentuk hidupmu sehingga kau merasa bahwa hidupmu menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu dalam 2 Korintus pasal yang 2 Korintus pasal 5. Ya, kalau saya nggak salah 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Ya, yang baru sudah datang. Hidup yang rusak itu berlalu sudah. Hidup yang baru di dalam Tuhan, manusia baru di dalam Tuhan, ya, sudah datang bagimu. Nah, saudara, jadi begitu orang percaya pada Yesus, terima Yesus, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Ya, hidup tanpa pengharapan sudah hilang. Sekarang hidupmu penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah.
disebut anak-anak Allah. Ya, kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, jadi begitu kau percaya Yesus, saya percaya Yesus, maka statusmu sekarang ya berubah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Maka sejak kita ini percaya Yesus, terima Yesus, ikut Tuhan, sejak saat itulah kita hidup tidak perlu lagi khawatir. Kita ini hidup karena percaya. Karena percaya. Orang benar itu maksudnya sudah dibenarkan, ya, sudah dibenarkan, kemudian kita hidup dalam kebenaran firman. Setelah kita dibenarkan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita menjadi orang yang benar. Terus kalau kita terus hidup dalam kebenaran firman, nanti kita akan meningkat menjadi suci. Setelah suci nanti menjadi sempurna. Ini dibenarkan oleh darah Yesus. Baru masuk pada ruang suci, kita disucikan. Baru ruang Maha Kudus. Ya, nah, kita ini sedang mengarah kepada ruang Maha Kudus, kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Belum ada manusia yang sempurna. Ya, kalau kita sudah sempurna, sudah di surga, kita seperti Henok, ya, terangkat ke surga. Seperti Elia, ya, terangkat ke surga. Ya, tapi nanti kita juga seperti itu, terangkat ke surga. Kalau kita sudah mencapai kesempurnaan, ya, makanya kita sekarang diberi pengharapan, orang berdosa kita ini diberi pengharapan bahwa satu kali kita akan menjadi orang yang sempurna. Nah, saudara, jadi firman Allah yang kita dengar ini adalah supaya kita percaya, ya, orang benar hidup dari iman. Ya, orang benar hidup dari percaya. Ini masa-masa yang sulit. Ya, sangat sulit sekali. Dan mungkin bertambah sulit, bertambah susah, bertambah sulit nanti. Ya, tadinya ada simpanan, lama-lama simpanan mulai berkurang. Ya, ya, simpanan makin berkurang, makin menipis, makin menipis. Ya, tapi Alkitab mengatakan jangan khawatir mengenai hidupmu. Jangan khawatir mengenai hidupmu. Ya, sudah kerasa memang. Ya, makin berat, makin sulit, tapi makin mengandalkan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan. Ya, makin percaya kepada Tuhan. Jangan tidak percaya. Ya, ingatlah, orang benar hidup karena percaya. Begitu engkau percaya, saat itu maka terjadilah namanya pemeliharaan mujizat Tuhan. Ya, saya sudah bersaksi pada saudara saya melayani Tuhan sudah jalan 41 tahun. Ya, jalan 41 tahun melayani Tuhan. Ya, tapi sampai sekarang masih tetap Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara. Burung-burung saja dikasih makan. Ya, terlebih kita ini. Ya, terlebih kita ini. Jadi jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai apa yang dimakan, minum, dipakai. Tidak perlu khawatir. Ya, mari kita baca dulu dari 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, ayatnya yang ke-7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia, Allah maksudnya, yang memelihara kamu. Kita baca tambah lagi Filipi pasal 4. Ya, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang
ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang memelihara, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Mau makan apa besok? Ya, biaya kontrakan, cicilan-cicilan. Ya. Mungkin yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, tapi saudara sekarang merasa begitu beratnya beban hidup. Ya, beban hidup. Ya, serahkanlah khawatirmu. Kalau bahasa Tapanuli, ya, tinggal kok kamu mah sudi nasa nasorat di rohamu, ya. Jadi tinggal kok kamu nasa nasorat di rohamu. Jadi semua beban hidup kita, beratnya pikulan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Dalam bahasa lain disebut lemparkan, serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada. Begitu muncul khawatir, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Datang khawatir, serahkan pada Tuhan. Allah sudah siap menampung, menerima segala kekhawatiranmu, segala kebutuhanmu. Ingatlah, peristiwa ini bukan cara kebetulan. Bukan cara kebetulan. Ya, sudah kita dengar, sebelum Tuhan datang, akan datang dulu wabah. Ya, dan itu membuat terjadinya krisis. Ya, dan Tuhan tahu kita ada di tengah-tengah krisis. Maka kita makin dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, pasti kita dipelihara oleh Dia. Dialah pemelihara tubuh, jiwa, roh kita dengan sempurna. Ayat terakhir, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, ini ayat yang sangat indah. Perhatikan. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sekali lagi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, kita semua dikuduskan. Ya, ada cara Tuhan menguduskan itu dengan firman-Nya kita dikuduskan, dengan darah-Nya kita dikuduskan. Kita dikuduskan juga dengan pengharapan kita. Ya, kita dikuduskan. Ya, jadi ada beberapa cara Tuhan menguduskan kita, juga hajaran-hajarannya, ya, menguduskan kita. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Makin dekat pada kedatangan Tuhan, makin timbul banyak kesusahan di dunia ini, kesulitan. Tapi Tuhan akan buktikan tubuhnya, gerejanya, pengantinnya, umatnya akan terpelihara sempurna. Langsung dari Dia. Dia yang memelihara kita. Dengan tidak bercacat. Ya, ingatlah Israel di padang gurun 40 tahun. Turun dari sorga mana setiap hari. Nanti makin dekat pada kedatangan Tuhan. Begitulah Tuhan memelihara kita. Ya, Dia pelihara kita dengan cara yang ajaib. Ya, jadi iman harus dibina. Jangan tinggalkan imanmu. Tapi iman itu dipupuk, ya, dan jangan bimbang. Ya, mari. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, perjamuan suci. Kita masuk pada perjamuan suci karena ini pendalaman Alkitab. Tuhan pasti sanggup. Ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan, ya, perjamuan suci bagikan. Untuk mengangkatmu, Tuhan sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah. Kita berdiri. Percayalah. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah. Kita angkat. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Setelah kita mohon ampun, mari kita mau makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat. Cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita mau minum dalam nama Tuhan. Mari, angkatlah tanganmu. Bersyukurlah buat firman Tuhan yang kita dengar, di mana Dia akan memelihara kita dengan sempurna. Dengan tidak bercacat Dia memelihara saudara. Hari demi hari Dia pelihara saudara. Di masa-masa yang sulit, hari-hari akan datang masa yang sulit. Tapi justru di masa-masa yang sulit dalam segala hal, Dia akan pelihara engkau dengan sempurna. Tubuh, jiwa, rohmu dipelihara dengan sempurna. Kalau ada rasa khawatir selama ini, hilangkan kekhawatiranmu, hilangkan kecemasanmu, ketakutanmu, hilangkan itu akan menyusahkan hidupmu. Cukup engkau percaya pada Yesus. Yesus yang baik, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dia akan memelihara kebutuhan tubuhmu, jiwamu dan rohmu dipelihara dengan sempurna. Makin sulit, makin engkau dipelihara oleh Tuhan, makin sempurna pemeliharaannya padamu, padaku. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Kami menyembah padamu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami beri selain kami bersyukur, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu Tuhan. Milikilah hidup kami ini, kami persembahkan kepadamu. Peliharalah tubuh, jiwa, roh kami menjadi milikmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang mau didoakan, taruhkan tanganmu pada dadamu, angkat tangan kananmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengikuti. Kami hamba-hambamu berdoa, Tuhan pelihara mereka. Kalau sakit jamah mereka, kuatkan, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah engkau angkat segala beban mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka kelegaan, sentosa Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan ada dalam tangan Tuhan. Begitu kami meminta memerlukannya, tanganmu terulur kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami dengan wakilnya. Seluruh gubernur dengan wakilnya. Seluruh kepala daerah tingkat 2 dengan wakilnya. Seluruh kepala seluruh camat, begitu juga kepala desa, lurah, RW, RT dan seluruh masyarakat Indonesia. Berkati Tuhan. Tuhan kiranya memberikan pemeliharaanmu juga kepada pemimpin kami, kemampuan untuk mengolah dan mencukupi apa yang mereka perlukan Tuhan. Berikan kedamaian, ketenteraman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. TNI Polri juga berkati sebagai alat negara untuk menjaga keamanan di negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.